Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri Renungan Ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab 8, ayat dari 13 hingga ke 20 dengan tajuk ini. Adakah kesaksian dari Yesus sendiri benar? Mari kita baca dari ayat yang ke-13. Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan ke mana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan ke mana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapakmu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Demikianlah firman Tuhan. Ya saudara, teks 13 hingga ke ayat 20 ini adalah sebahagian daripada teks yang sebelumnya bab 7 dari 14 hingga ke 44 ya, di mana Yesus masuk bait Allah dan mengajar di sana. Nah, kita tahu inilah konteksnya karena di dalam ayat 20 ini ada memberitahu kita tentang hal itu, yaitu waktu di sini ya, waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Ya, maka kita harus ambil kira suasana tegang yang sedang terjadi antara Yesus dan orang-orang Yahudi ini. Mari kita lihat soalan edisi ini. Soalan yang pertama, dalam ayat 13, orang-orang Farisi tidak dapat menerima kesaksian Yesus tentang dirinya. Nah, menurut hukum Taurat dalam ayat 17 yang kita baca tadi ya, menurut hukum Taurat, sesuatu kebenaran itu memerlukan sekurang-kurangnya dua saksi ya, dua saksi. Nah, kenapa kesaksian Yesus adalah benar walaupun dia sendiri yang bersaksi? Nah, soalan yang kedua, ayat 19 memberi kita satu dari dua soalan yang penting. Ya, soalan kedua ayat 25 nanti. Tentang perhubungan Bapak dan anak. Apa yang Anda dapat belajar dari soalan ini? Ya, mari kita lihat soalan pertama sekali lagi ya. Dalam ayat 13, orang-orang Farisi tidak dapat menerima kesaksian Yesus tentang dirinya. Dan kita harus diingatkan di sini, menurut hukum Taurat, dan ada disebut dalam ayat 17 itu, sesuatu kebenaran itu memerlukan sekurang-kurangnya dua saksi. Ya, mari kita lihat ayat 13 dan 14 ini. Nah, dalam ayat 14, Yesus berkata, "Sebab aku tahu dari mana aku datang dan ke mana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan ke mana aku pergi." Yesus di sini berbicara tentang asal usulnya. Dia telah mengatakan bahwa ia datang dan dia turun dari sorga. Sudah pasti kesaksian ini benar. Sebab seseorang itu pasti tahu dari mana tempat asalnya. Nah, seseorang itu pasti tahu mana kampungnya.
Nah, saya sendiri pun tahu saya datang dari mana kan? Saya tahu tempat asal saya tahu tempat asal saya. Saya tahu siapa kedua-dua ibu bapa saya. Saya kenal mereka, ibu bapa saya. Maka kesaksian tentang Yesus bukan hanya datang dari dirinya sendiri. Oleh karena Yesus itu datang dari surga, sudah pasti Yesus datang dari Bapaknya. Maka sudah pasti Bapaknya dapat memberi kesaksian tentang kepribadian Yesus. Nah, Yesus telah pun menjelaskan hal ini di bab 5, yaitu Yesus ada 4 yang bersaksi tentang Yesus, yaitu Yohanes, ini Yohanes Pembaptis ya, dan perbuatan-perbuatan Yesus, Allah Bapa dan kitab suci. Ya, saudara boleh dengar rekamannya dari edisi itu dalam bab yang kelima tentang 4 kesaksian. Ya, maka sebenarnya Yesus telah memenuhi syarat hukum Taurat yang disebut dalam ayat 17 itu tadi, yang memerlukan sekurang-kurangnya 2 saksi. Ya, saudara boleh rujuk kepada ayat 17 tadi yang mengatakan harus ada 2 saksi itu. Ya, nah di sini kita dapat lihat bahwa orang-orang Farisi hanya melihat Yesus dari kemanusiaannya sahaja. Ya, dan ini terbukti apabila mereka menanyakan Yesus, "Di manakah Bapakmu? Di manakah Bapakmu?" Dan Yesus jawab, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Kamu tidak kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Nah, dalam ayat 15, Yesus juga mengatakan bahwa orang-orang Farisi menghakimi menurut ukuran manusia. Yaitu mereka hanya melihat Yesus dari kemanusiaannya. Dan ini menyebabkan mereka tidak dapat membuat penghakiman yang benar tentang siapa Yesus yang sebenarnya. Dan penghakiman mereka atau penilaian mereka adalah terhad hanya kepada kemanusiaan Yesus. Mereka tidak dapat melihat bahwa Yesus adalah pribadi yang ilahi. Pribadi yang datang dari surga, yang berasal dari Bapa. Sekiranya mereka tidak mengenal Yesus yang benar, bagaimana mereka dapat mengenal Allah Bapa? Mereka seharusnya membuat penghakiman yang benar, yaitu dengan membuat kaji selidik, yaitu menyelidiki asal-usul Yesus. Lihat pekerjaan Yesus, lihatlah perbuatan Yesus, dan menilai pengajaran-pengajarannya. Mereka seharusnya mengumpulkan semua bukti-bukti itu dan bandingkan dengan nubuatan-nubuatan dan kebenaran-kebenaran yang dalam perjanjian lama. Dan melihat apakah Yesus menepati sifat-sifat Mesias yang dijanjikan itu. Amin. Pada hari ini juga ramai orang menolak Yesus dan tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan satu-satu jalannya kepada keselamatan. Mereka menghakimi Yesus dan menolak Yesus ya menurut ukuran mereka sendiri. Tetapi mereka tidak benar-benar mengenal Yesus dan melihat kebenaran-kebenaran yang telah sedia ada di depan mata mereka. Jadi saudara, sangat penting untuk kita mengenal Tuhan kita. Dan pengenalan akan Tuhan Yesus haruslah jadi satu usaha pribadi yang sungguh-sungguh. Yaitu usaha yang kita lakukan dalam kehidupan seharian kita. Kalau kita hanya bergantung kepada khotbah mingguan dari gereja, itu tidak mencukupi ya saudara. Itu hanya sekali seminggu sahaja. Pengenalan akan Tuhan Yesus harus menjadi usaha pribadi dalam kehidupan kita sehari-harian. Kita harus sendiri mengenal Yesus. Ya, harus sendiri mengenal Yesus dan mengalami Yesus.
Dan kita dapat lakukan ini dengan mengamalkan disiplin dan ketekunan dalam membaca Alkitab. Belajar firman Tuhan dan kita berdoa. Dan sudah pasti Roh Kudus akan membawa kita untuk memahami dan mengalami firman Tuhan itu. Dan dengan itulah hidup kita dapat berakar di dalam Yesus dan dibangun di atas Yesus Tuhan kita. Amin. Dan soalan yang kedua, ayat 19 memberi kita satu dari dua soalan yang penting. Ya, soalan kedua nanti dalam ayat 20 dan 25 itu. Ya, tentang Tritunggal, perhubungan Bapa dan Anak. Apa yang dapat Anda belajar dari soalan ini? Orang-orang Yahudi bertanyakan Yesus soalan ini ya, di manakah Bapakmu? Nah, soalan ini seolah-olahnya meminta Yesus membawa mereka berjumpa dengan Bapaknya. Ini adalah permintaan yang mustahil. Karena tidak ada seorang pun yang dapat berjumpa atau melihat Allah dalam bentuk jasmaniannya. Ini menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi menilai kata-kata Yesus dari sudut jasmania dan bukan rohania. Jadi apa jawaban daripada Yesus kepada soalan ini? Jawaban kepada soalan ini akan memberi satu kebenaran yang sangat penting ya tentang perhubungan antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Nah, Yesus berkata ini, jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Wow. Dan ini menunjukkan kesempurnaan kesatuan antara Bapa dan Anak. Jikalau kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Dan kesempurnaan kesatuan ini pernah dibahas beberapa kali sebelum ini. Dan inilah sentiasa yang akan diulas dalam Injil Yohanes ini. Yaitu untuk menekankan perhubungan kesatuan yang sempurna antara Yesus dan Allah Bapa. Sehingga Yesus dapat berkata, kalau Anda kenal Yesus, Anda akan kenal Bapa. Dan Yesus akan mengulangi kata-kata ini dalam Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini, kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Wow. Ya, saudara, ini jelas menunjukkan Bapa dan Yesus adalah satu. Dan sekiranya kita mau mengenal Tuhan dan mau tahu sifat-sifatnya yang ilahi, yakni ketuhanannya, kita harus mengenal Yesus dulu. Ya, Yesus datang untuk menyatakan Bapa kepada kita seperti mana dalam bab yang pertama ayat 18 mengatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Untuk mengenal Allah dan diselamatkan, seseorang itu tidak boleh mengetepikan Yesus. Ya, begitu juga untuk percaya Yesus, seseorang itu tidak boleh mengetepikan kesatuan perhubungan yang wujud antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Karena kedua-duanya tinggal dalam kesatuan yang sempurna. Tak terpisah dan adalah setara. Nah, Yesus telah menjelaskan sebelum ini di Yohanes bab 5 ayat 23. Semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Nah, itulah yang dikatakan dalam 1 Yohanes bab 2 ayat 23 juga. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Ya saudara, kedua-dua alat Bapa dan Tuhan Yesus memiliki perhubungan yang paling istimewa. Suatu kesatuan yang sempurna. Dan yang luar biasanya, kita juga dapat
memiliki perhubungan ini. Haleluya. Yaitu yang diam di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Seperti mana Yesus diam di dalam Allah dan Allah di dalam Yesus di dalam satu kesatuan yang sempurna. Maka kita harus terlebih dahulu, saudara, belajarlah dan mengenallah perhubungan antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mau kita juga memiliki perhubungan ini dengan Allah Bapa sama seperti Yesus dengan Allah Bapa. Nah, inilah Injilnya. Ya, Injil Yohanes, di mana banyak memberitahu kita perhubungan ini. Dan kita boleh belajarnya, kita boleh mengenal perhubungan ini, supaya kita dapat lebih menghayati, lebih dapat mengalami perhubungan kita dengan Allah Bapa. Dan inilah yang akan menjadikan perhubungan kita dengan Tuhan lebih bermakna dan hidup itu lebih bermakna lagi. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa kami yang di sorga. Bapa yang termulia, yang teragung, dan yang tertinggi. Terpujilah namamu. Terima kasih Bapa. Kami ada kesempatan ini untuk belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Bapa, Engkau membuka mata kami untuk melihat perhubungan kesatuan yang wujud antara Allah dan Tuhan Yesus. Ini adalah perhubungan yang sempurna, yang kekal, yang tak terputus, dan yang paling indah. Dan Allah menghendaki supaya kami juga memiliki perhubungan yang sama seperti Allah dan Tuhan Yesus, yaitu tinggal dan diam di dalam Allah, dan Allah di dalam kami. Dalam suatu perhubungan yang sempurna, yang kekal, dan yang tak terputus. Ya Bapa, inilah perhubungan yang paling indah yang Engkau telah tunjukkan dan sediakan bagi kami. Dan hamba-Mu berdoa agar kami bukan saja tahu tentang perhubungan ini, tetapi kami juga dapat mengalami perhubungan ini setiap hari dalam menjalani kehidupan kami bersama-sama dengan Allah Bapa. Haleluya, ya Bapa, dalam perhubungan ini tolonglah kami juga untuk hidup taat dan setia. Seperti Yesus yang hidup taat dan setia, melakukan perintah Allah Bapa bagi kemuliaan Allah. Haleluya, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.